Halo, selamat berjumpa dengan saya Bambang Wiyoso, Widesuara dari Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN Lembaga Administrasi Negara. Selamat datang di channel edukasi kami. Pada video ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pembelajaran daring, yaitu media pelatihan daring sinkronus dan asinkronus. Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal waktu interaksi antara pengajar dan peserta dalam fleksibilitas materi pembelajaran. Dalam video ini juga saya akan membahas terkait definisi, contoh, aplikasi, penggunaan, serta kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan ini. Tanpa berlama-lama, yuk mari kita mulai perjalanan pembelajaran kita. Pertama-tama, mari kita mulai dengan media pelatihan daring sinkronus. Media pelatihan daring sinkronus adalah pendekatan pembelajaran yang berlangsung secara waktu nyata, di mana interaksi antara pengajar dan peserta dapat dilakukan secara langsung atau real time. Interaksi real time memungkinkan peserta bertanya secara langsung kepada pengajar dan berinteraksi dan berdiskusi dengan sesama peserta sehingga bisa meningkatkan kualitas keterlibatan dalam interaksi. Pembelajaran pada media pelatihan daring sinkronus dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, mirip dengan jadwal pelatihan di kelas tradisional, sehingga memerlukan koordinasi waktu yang baik antara pengajar dan peserta. Karena waktu pembelajarannya sudah ditetapkan sebelumnya, maka peserta harus hadir pada waktu yang telah ditentukan. Pengajar dan peserta pada media pelatihan daring sinkronus dapat berkomunikasi secara langsung melalui obrolan teks, video, atau suara sehingga memungkinkan diskusi, interaksi, tanya jawab langsung, dan umpan balik instan. Kelebihan dari media pelatihan daring sinkronus adalah yang pertama, interaksi dapat dilakukan secara langsung. Peserta dapat berdiskusi secara langsung dengan pengajar sehingga pemahaman peserta terhadap materi dapat lebih mendalam. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih aktif. Keterlibatan peserta terhadap proses pembelajaran menjadi lebih aktif karena peserta dapat langsung berdiskusi dengan pengajar melalui komunikasi dua arah. Dan yang ketiga adalah umpan balik terjadi secara instan. Pengajar dapat memberikan umpan balik secara real time kepada setiap pertanyaan dari pesertanya. Kekurangan dari media pembelajaran daring sinkronus adalah yang pertama, keterbatasan waktu. Maksudnya, peserta harus hadir pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, kendala teknologi. Masalah teknis dapat mengganggu proses pembelajaran seperti jaringan internet yang turun naik atau media yang digunakan untuk pembelajaran. Yang ketiga adalah kurangnya waktu untuk kontemplasi. Peserta memiliki keterbatasan waktu untuk merenung dan memahami materi yang disampaikan oleh pengajar. Sekarang, mari kita beralih ke media pelatihan daring asinkronus. Media pelatihan daring asinkronus berarti peserta dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja tanpa terikat waktu yang nyata. Peserta dapat mengatur jadwal belajar sesuai kebutuhan mereka sendiri. Materi pembelajaran disediakan secara online menggunakan LMS atau Learning Management System dan peserta dapat mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja. Bahan ajar online yang bisa diakses peserta secara asinkronus melalui LMS dapat berupa video, modul mata pelatihan, slide PowerPoint, dan juga soal-soal penugasan. Hal ini bisa memberikan ruang fleksibilitas bagi peserta untuk belajar sesuai dengan ritmenya sendiri. Sekarang kita berbicara tentang kelebihan dari media pelatihan daring asinkronus. Kelebihan media pelatihan daring asinkronus yang bisa kita identifikasikan antara lain adalah yang pertama, fleksibilitas waktu. Fleksibilitas waktu di sini artinya saat pembelajaran menggunakan media pelatihan daring asinkronus, peserta memiliki kendali penuh atas waktu belajar sendiri. Hal ini menjadi sangat cocok
bagi peserta yang memiliki keterbatasan waktu. Yang kedua adalah pemahaman materi yang mendalam. Dengan pembelajaran menggunakan media pelatihan daring asinkronus, peserta menjadi mempunyai waktu banyak untuk merenung atau berkontemplasi, terutama dalam mencari sumber belajar tambahan dan memperoleh informasi lainnya dengan lebih baik. Yang ketiga adalah akses tidak terbatas. Dengan pembelajaran menggunakan media pelatihan asinkronus, semua peserta dari berbagai wilayah dapat berpartisipasi dalam mengakses materi secara mandiri melalui LMS, Learning Management System. Adapun kekurangan dari media pelatihan daring asinkronus yang kita identifikasikan antara lain, yang pertama, peserta tidak bisa berinteraksi kepada pengajar secara langsung. Maksudnya, dengan pembelajaran menggunakan media pelatihan daring asinkronus, peserta tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan pengajar sehingga tidak tercipta kolaborasi dengan pengajar saat memahami materi pembelajaran. Yang kedua, terkait keterlibatan individu peserta. Pembelajaran menggunakan media pelatihan daring asinkronus, peserta akan belajar secara mandiri sehingga dibutuhkan motivasi yang tinggi dari peserta untuk belajar lebih aktif. Yang ketiga, umpan balik yang tertunda. Pembelajaran menggunakan media pelatihan daring asinkronus membutuhkan waktu respon yang lama dari pengajar jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh peserta kepada pengajarnya. Namun, dari penjelasan tentang media pelatihan sinkronus dan asinkronus tadi, kita bisa menggabungkan kedua pendekatan pembelajaran tersebut agar memberikan hasil yang optimal. Jika boleh kita sebut istilahnya adalah pembelajaran secara blended atau hybrid atau terpadu. Misalnya, di satu sisi antara pengajar dan peserta melalui sesi daring sinkronus menggunakan Zoom untuk sesi tanya jawab atau feedback secara langsung. Namun, di sisi lain, peserta bisa mengakses bahan ajar secara daring asinkronus melalui LMS untuk penguatan konsep materinya. Jadi, apapun pilihannya, baik sinkronus maupun asinkronus, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung dari waktu dan gaya belajar kita. Ingat, kita punya banyak pilihan untuk belajar daring yang menyenangkan dan tentunya sesuai dengan peraturan. Jadi, ayo manfaatkan peluang ini untuk terus mengembangkan kompetensi kita sebagai aparatur sipil negara yang hebat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam.